Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini di tanggal 23 Juli 2020, ya, satu hari setelah ulang tahun Hari Bakti Adiaksa ke-60, ya, podcast Ewako Adiaksa kembali di udara. Kepada para viewer yang setia, silakan untuk bergabung bersama kita. Di sini untuk dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa tersebut, ya, yang seperti kemarin kita sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga sudah berhasil meraih WBBK dan sekarang menuju ke WBBN. Untuk itu pelayanan terhadap masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam hal ini optimalisasi terhadap pelayanan masyarakat sangat kita butuhkan sehingga adanya public trust. Salah satu untuk mencapai public trust adalah memberi pelayanan hukum apa yang seharusnya masyarakat lakukan sesuai aturan-aturan tersebut. Untuk itu pada hari ini khususnya masalah hukum yang akan kita bahas adalah masalah tentang pertanahan yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Ya, jadi pada hari ini saya mengundang atau tamu kita pada hari ini adalah seorang wanita cantik. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Dengan bernama Andi Sufiyarma SMH, tempat tanggal lahir di ternyata Sopeng, ya. Pendidikan master hukum, dan dari jangan main-main beliau ternyata master, selain master hukum juga master hukum. Ya, pekerjaan sebagai jabatan kepala seksi pengadaan tanah. Nah, Ibu atau Mbak aja ya, Mbak Upi, ya. Untuk masalah pengadaan tanah, mungkin Mbak Upi ada sedikit atau banyak masukan tentang bagaimana sih prosedur pengadaan tanah secara umum supaya masyarakat kita itu tidak buta hukum tentang masalah-masalah tanah yang banyak terjadi, misalnya pembebasan, terus masalah ganti untung. Kami sangat membutuhkan pencerahan dari Mbak Upi. Ya, terima kasih Ibu Kiki. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-60. Semoga kedepannya semakin berkarya dan tetap mengutamakan pelayanan yang optimal untuk masyarakat serta tetap konsisten dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Amin. Terkait dengan prosedur pengadaan tanah, yang pertama mungkin akan saya sampaikan ini apa yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia. Karena memang pada tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2006 pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia itu diatur oleh peraturan presiden. Nanti pada tahun 2012 untuk pertama kalinya di Indonesia pengadaan tanah kemudian diatur melalui undang-undang. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pelaksanaan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-undang ini kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan antara lain Perpres 71 tahun 2012 dan untuk di BPN itu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012. Kalau terkait dengan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah secara umum itu ada empat tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Tahapan pertama tahap perencanaan. Jadi pada tahapan ini pihak yang membutuhkan tanah membuat perencanaan mengenai pembangunan yang akan mereka laksanakan. Di sini mempertimbangkan tata ruang, prioritas pembangunan, kemudian merencanakan ada perencanaan mengenai estimasi lahan yang dibutuhkan, jumlah lahan, termasuk pendataan awal para pemilik tanah yang
diperkirakan akan ditetapkan lokasinya sebagai lokasi objek pengadaan tanah. Kemudian pada tahap kedua, tahapan persiapan oleh pemerintah provinsi. Jadi pada tahap inilah dilakukan konsultasi publik dengan masyarakat di lokasi yang akan dilakukan pembangunan, dan produk dari tahapan persiapan ini adalah penetapan lokasi. Kemudian dari tahap penetapan lokasi, tahap yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Nah, disinilah kami dari Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan untuk tahapan ini. Jadi sebenarnya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah, akan tetapi karena mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, juga itu jumlah maupun jarak dengan lokasi proyek, sehingga dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian tahap yang keempat ini mungkin menjadi tahap akhir, yaitu tahap penyerahan hasil pengadaan tanah dari pihak pelaksana pengadaan tanah, yaitu BPN, kepada pihak yang membutuhkan tanah. Secara umum itu yang menjadi tahapan atau proses pelaksanaan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Oke, Mbak Uki, kalau kita melihat bahwa di tahap pertama itu perencanaan, menurut saya perencanaan itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan secara optimal. Ya. Karena disinilah yang titik sumber biasanya terjadi permasalahan di kemudian hari, yaitu pada saat adalah penyerahan tanah. Bisa Mbak Uki sebutkan kira-kira siapa-siapa sih pihak yang terlibat dalam perencanaan tanah ini? Kan ini harus benar-benar perencanaannya itu maksimal dan optimal, karena sangat banyak yang akan terimbas daripada perencanaan ini. Misalnya saja pihak yang menerima tanah, pihak yang melepaskan tanah, dan di situ kalau tidak salah dan sependek pengetahuan saya, di situ ada namanya ganti untung. Nah, ini yang biasanya bermasalah. Ya, silakan. Jadi terkait dengan perencanaan, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa dokumen tahapan perencanaan itu sangat penting, itu memang benar adanya, karena tahapan inilah yang menjadi penentu. Jadi baik tidaknya atau berhasil tidaknya proses pengadaan tanah sebenarnya sangat tergantung dari bagaimana kualitas dari dokumen perencanaan yang dihasilkan. Jadi kami bekerja, dan BPN ini bekerja sebenarnya pada tahapan ketiga, itu sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pihak perencana, yaitu pihak yang membutuhkan tanah. Jadi kesesuaian dengan tata ruang, prioritas pembangunan, kemudian respon masyarakat, sebenarnya itu sudah harus selesai di tahapan perencanaan itu. Jangan belakangan hari ketika kami melaksanakan baru muncul penolakan-penolakan dari masyarakat. Nah, ini mungkin yang harus menjadi perhatian yang utama dalam proses pengadaan tanah, bagaimana supaya sebelum masuk ke tahapan sebelumnya, masuk ke tahapan persiapan dan pelaksanaan, memang perencanaan itu yang harus matang. Jadi saya ambil contoh kalau boleh Bu, kami menghadapi sebenarnya banyak hambatan karena tahapan-tahapan perencanaan yang mungkin, mohon maaf, mungkin tidak terlalu matang dalam pelaksanaannya Bu. Jadi kadang dalam pelaksanaan pengadaan tanah, ini mungkin pengalaman kami juga karena kami sering konsultasi dengan kejaksaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Jadi ada kalanya ketika kami melakukan pengukuran bidang, itu jumlah bidang tanah jauh dari jumlah awal dalam dokumen perencanaan. Jadi pada saat kami melakukan pendataan, jumlah bidang itu misalnya 100, sementara pada saat perencanaan ternyata hanya 70, ada selisih sekitar 30. Ternyata setelah kami melihat kembali dokumen perencanaannya, pada saat mereka melakukan perencanaan, mereka itu hanya menulis satu nama. Ternyata pada saat kami di lokasi, tanah itu sudah terbagi ke ahli warisnya. Jadi yang mereka data itu nama kakeknya. Ternyata di lokasi sudah lama tanah itu beralih menjadi milik dari ahli warisnya. Iya.
Nah ini mungkin salah satu yang kemudian memberikan hambatan bagi kami dalam bekerja. Mohon maaf Mbak Opi, di tahap perencanaan ini apakah tidak dilibatkan pihak BPN? Karena mohon maaf lagi ya, karena setahu saya apabila kita akan mengalihkan suatu hak atas tanah itu pasti melalui dari pihak BPN. Apakah di tahap perencanaan ini yang sering yang tadi kita sebutkan bahwa apabila lemah maka pada saat tahap akhir itu akan sangat riskan dan berpengaruh? Apakah pihak BPN tidak dilibatkan pada tahap perencanaan ini? Karena kalau melihat dari penjelasan dari Mbak Upi sendiri bahwa itu sangat BPN harusnya sangat terlibat dalam hal ini. Jadi untuk dan sebagai saya memberitakan bahwa Bu Upi ini adalah dari kasih pengadaan tanah Maros yang kita sudah ada kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini. Kan Bu Upi. Jadi Bu, terkait keterkaitan BPN dengan proses perencanaan itu kami sama sekali belum terlibat. Nah, karena belum terlibatnya kami di proses perencanaan inilah, sehingga ketika berbicara luasan di dokumen perencanaan memang hanya berbicara estimasi luas, estimasi jumlah bidang, karena BPN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk masalah pengukuran ataupun tentang status tanah itu memang belum ada di tahapan pertama ini, Bu. Oh gitu ya. Ya. Nah inilah mungkin nanti ya akan menjadi catatan buat kita semua untuk melibatkan pihak BPN. Saat nanti kita akan rekomendasikan seperti itu dan mungkin kita akan sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi untuk nanti merekomendasikan agar pada saat terjadi proses perencanaan pengadaan tanah itu agar melibatkan pihak BPN dan juga melibatkan Jaksa Pengacara Negara. Kemudian Mbak Upi untuk tanah yang akan di pengadaan tanah tersebut kan itu harus jelas juga apakah tanah tersebut adalah tanah negara ataukah dia aset negara. Nah ini kadang ada ancu ya, di mana dalam masalah pembayaran ganti untung di situ banyak yang cari untung dan banyak akhirnya yang jadi buntung semuanya. Nah minta penjelasan. Jadi mungkin memang ini sudah sejak lama istilah tanah negara dan aset negara ini selalu jadi pembahasan di kami mungkin terkait dengan ini Bu. Jadi berbicara tanah negara sebenarnya berbeda dengan aset negara Bu. Jadi kalau kita berbicara aset negara berarti kita berbicara tentang sebuah aset yang diperoleh oleh negara itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Jadi diperoleh dengan menggunakan uang negara. Nah itulah kemudian yang menjadi aset negara. Kalau tanah itu disebut aset mungkin karena ada ekonomisnya. Jadi kalau untuk tanah negara itu definisinya tidak terkait dengan perolehan tanah oleh negara dengan menggunakan uang negara, tapi itu adalah salah satu jenis status tanah yang belum didekati hak atau pernah didekati hak. Jadi tanah tersebut belum didekati hak atau pernah ada hak milik, pernah ada HGU atau pernah ada HGB, HGU dan HGB yang berakhir jangka waktunya, itu termasuk di dalamnya kategori tanah negara. Kalau di kami BPN ada peraturan Menteri Agraria tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir. Itu sebenarnya dijelaskan bahwa tanah negara itu tanah yang belum didekati hak, yang bukan merupakan aset negara, bukan merupakan aset daerah, dan bukan merupakan aset BUMN dan BUMD. Seperti itu Bu, kalau pembedaan aset negara dengan tanah negara. Oke, kita agak lebih jelas sekarang ya tentang aset negara dengan tanah negara. Nah di sini kita lihat kalau aset negara, insya Allah itu sudah jelas
Di sana ada alas hak, yaitu hak pengelolaan ataupun hak pakai. Sedangkan tanah negara yang seperti Mbak Upi jelaskan tadi, bahwa tidak dilengkapi dengan sesuatu hak atas tanah tersebut. Nah, sering kita melihat bahwa tanah negara tersebut itu ada masyarakat yang menguasai, ya. Karena itulah pada saat kita mau melakukan pelebaran jalan atau untuk kepentingan umum, kepentingan negara, masyarakat yang masa tidak punya hak menempati tanah negara tersebut, itulah yang biasanya keberatan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang mereka bisa dapatkan dari penguasaan tanpa hak tersebut? Maksudnya penguasaan di atas tanah negara tersebut. Ya, jadi mungkin begini Bu Kiki, soal tanah negara. Jadi kami kalau di pertanahan itu memang mengenal 3 jenis tanah. Ada tanah yang terdaftar, itu yang tanah-tanah bersertifikat. Kemudian ada tanah yang merupakan tanah bekas milik adat. Itu yang kalau di Makassar mungkin istilahnya tanah rinci, itu tanah bekas milik adat. Dan ada tanah yang tidak masuk dalam kedua kategori itu dan tidak juga merupakan aset negara. Inilah yang disebut dengan tanah negara. Nah, tanah negara ini dalam hukum pertanahan ada 2. Ada tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat dan ada tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, untuk tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara ini tidak boleh ada ganti rugi atas tanahnya, Bu. Jadi untuk tanah negara yang tidak ada penguasaan di dalamnya dan memang negara yang menguasai tanah tersebut secara langsung, ketika terjadi ganti rugi, negara hanya bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat tersebut. Kalau sekarang mungkin berdasarkan Perpres 62 tahun 2018. Nah, berbeda untuk tanah negara yang ada dalam kategori dikuasai secara turun-temurun dan tidak baik. Ini diatur dalam pasal 26 Perpres 71 tahun 2012 bahwa untuk bidang tanah yang dikuasai dengan itikat baik, dikuasai secara turun-temurun, itu dapat diberikan ganti rugi. Ganti untung. Kalau istilah undang-undang Bu, kita tetap menggunakan istilah ganti rugi. Cuma kenapa sampai sekarang mulai muncul istilah ganti untung? Itu karena terjadi perubahan paradigma. Paradigma nilai ganti rugi yang awalnya berdasarkan NJOP, sekarang berdasarkan harga pasar. Jadi kalau dulu Perpres 55 ataupun Perpres 55, Perpres 36 dan 65 itu memang dasar untuk menilai ganti rugi itu adalah NJOP. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, dasar penilaian tanah adalah harga pasar. Sehingga dalam undang-undang ini diperlukan adanya lembaga independen untuk melakukan penilaian, yaitu appraisal atau kantor jasa penilai publik. Terima kasih Mbak Upi. Seperti yang Mbak Upi sebutkan tadi, untuk tanah-tanah itu, tanah negara, ya, itu ada klasifikasi tanah itu ada 3. Untuk yang tidak termasuk tanah negara itu ada 2 kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi, yaitu yang dikuasai masyarakat langsung dan ada yang dikuasai oleh negara. Nah, ini kadang ada tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat dan dipergunakan untuk usaha privat. Nah, apakah negara dalam hal ini, yang ini tanda kutip dia adalah tanah negara, apakah negara punya hak untuk mengambil pajak atau sejenisnya kepada masyarakat yang melakukan aktivitas keuntungan dari tanah negara tersebut? Oh iya, yang namanya pajak itu orang yang menguasai, mengelola, memanfaatkan sebidang tanah itu wajib membayar pajak kepada negara. Itu adalah bagian kewajiban dari pihak yang menguasai tanah tersebut untuk membayar pajaknya kepada negara. Walaupun di atas tanah tersebut belum ada hak pengelolaan atau hak pakai, meskipun di atas tanah itu belum ada hak, karena memang statusnya tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat memang dari dulu. Beda kalau di atas tanah negara yang berada di dalam penguasaan negara secara langsung, itu masyarakat tidak boleh
Tapi kalau untuk tanah negara di mana memang masyarakatnya yang menguasai dari dulu secara turun-temurun dengan etikat baik, itu membayar PBB. Mereka wajib melaksanakan kewajiban untuk membayar PBB, membayar pajak bumi dan bangunan kepada negara. Oke, kalau pajak bumi dan bangunan, insya Allah pasti itu dibayarkan. Maksud saya, apabila di atas tanah negara tersebut telah dilakukan suatu kegiatan yang bersifat ekonomi, misalnya saja ya, di atas tanah negara tersebut dibuka suatu restoran. Nah, apakah negara berhak atas pajak yang ada di pajak pendapatan ataupun sejenisnya? Mungkin saya mau karena negara tidak punya tanah tersebut tidak punya alasan, ya kan? Ya. Jadi ini tadi saya ulang lagi mungkin Bu Kiki dari awal bahwa tanah negara itu ada dua kategori. Ada yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak ada penguasaan siapapun di atasnya selain negara. Nah, untuk tanah negara kategori seperti ini, apabila ada seseorang yang ingin melakukan kegiatan di situ jelas harus diisi negara beserta semua kewajiban mungkin yang berkaitan dengan perizinan tersebut. Tetapi terkait untuk kegiatan di atas tanah negara kategori kedua, tanah negara yang dikuasai secara turun-temurun dan dikuasai dengan itikat baik, ini mereka punya hak keperdataan atas tanah tersebut. Jadi sebenarnya secara keperdataan mereka memiliki hak atas tanah. Hanya saja mereka belum, secara administrasi mereka belum mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat. Jadi kalau untuk tanah negara yang tadi dimaksudkan adalah tanah negara yang berada dalam penguasaan, iya, hak-hak keperdataan masyarakat di situ tetap ada. Jadi mereka memiliki hak keperdataan atas tanah tersebut. Hanya saja secara administrasi memang belum didaftarkan di lembaga pertanahan untuk memperoleh hak. Jadi kami di pertanahan Bu ada, kalau tanah berasal dari tanah negara itu ada mekanisme memang namanya pemberian hak. Jadi mekanisme pendaftaran tanah di BPN itu ada namanya konversi ketika dia berasal dari tanah bekas milik adat. Dan kalau berasal dari tanah negara, ada namanya proses pemberian hak. Jadi memang UUPA itu mengakui hak-hak yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat dan dikuasai dengan itikat baik. Kemudian semakin menarik, kita kaitkan lagi. Setelah ada penggunaan tanah, ya, misalnya untuk pembayaran ganti rugi, di situ biasanya ada konsinyasi. Ya, tapi konsinyasi biasanya masyarakat juga agak kecewa sih, ya, yang seperti saya bisa tangkap di beberapa kejadian bahwa setelah mengambil uangnya ternyata ada permasalahan yang seperti tadi. Ternyata hak itu sudah beralih sehingga yang diberikan untuk konsinyasi ternyata bukan dia yang pemegang hak. Nah, pertanyaan saya, sampai kapan tenggang waktu konsinyasi? Bila uang sudah disimpan di pengadilan dan terjadi sengketa antara para pihak, ini kan lama, Mbak. Misalnya sampai kasasi, sampai keputusan yang inkrah. Mohon di penjelasan. Jadi berbicara tentang konsinyasi, memang itu adalah salah satu mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 dan tentang pelaksanaannya, bahwa dalam hal pemilik tanah tidak menyetujui atau menolak nilai dalam hal ada sengketa perkara atau objek sedang dalam hak tanggungan itu dititipkan di pengadilan. Kalau jangka waktunya di aturan di Undang-Undang Nomor 2 sampai aturan pelaksanaan itu tidak ada ketentuan mengenai aturan jangka waktu penitipan uang. Di Perma 2016 pun aturan jangka waktu ini tidak ada. Sampai kapan uang tersebut dititip itu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang itu. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang menentukan nilai dalam pengadaan tanah tersebut? Oh, adalah appraisal tadi ya? Tim independen appraisal. Nah, kalau tim independen bisa kan melakukan perubahan nilai daripada tanah tersebut?
Dan apa yang menjadi dasar dari penilaian tanah? Apakah masih menjadi dasar INJOP tersebut? Kalau appraisal sekarang ini kan mereka bekerja itu kalau saya tidak salah sebenarnya kalau appraisal itu bukan tidak masuk dalam kewenangan kami kalau masalah penilaian. Tapi kalau appraisal bekerja kalau tidak salah itu memang punya standar penilaian Indonesia namanya SPI 206 kalau saya tidak salah. Nah, nilai dari appraisal ini adalah nilai tunggal. Jadi kalau Kepres 55 dulu, jadi satu kampung itu nilai dasarnya bisa sama. Jadi per meter misalnya 15.000. Nah, kalau sekarang ini nilai tunggal, satu bidang, satu nilai. Jadi bisa saja ada tetangga beda nilainya. Karena sangat banyak indikator yang digunakan oleh appraisal untuk menentukan nilai dari sebidang tanah. Apakah ini memungkinkan appraisal ada tanda kutip? Kok satu bidang bersebelahan, ini ada masalah Mbak. Ada dia berdekatan rumah, tapi dia mendapatkan nilai yang lebih besar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Bu, appraisal itu menilai berdasarkan indikator penilaian masing-masing. Jadi bisa saja berdekatan. Jadi yang dinilai appraisal itu kan bukan cuma tanah, mereka menilai kerugian non fisik juga. Meskipun berdekatan, status tanah sama kalau rumahnya beda. Yang satu rumah yang tinggi nilainya, yang sebelah rumah yang mungkin rumah kayu, jelas meskipun bersebelahan nilainya akan berbeda. Karena yang dinilai bukan cuma tanahnya, Bu, yang dinilai termasuk hal-hal yang bersifat non fisik yang ada di yang berkaitan dengan tanah tersebut. Jadi kalau masalah tanda kutip saya tidak tahu, Bu, ya, tapi yang jelas kalau aturannya atau standarnya ya mereka memang memiliki pedoman untuk bekerja. Jadi lebih jelas kepada masyarakat karena yang biasa kami terima dari pengaduan bahwa dalam bidang tanah yang berdekatan mempunyai nilai yang berbeda untuk ganti ruginya. Yang itu sudah menjadi jelas dari Mbak Upi. Karena kenapa berbeda? Mungkin dari bentuk fisik daripada bangunan, daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di situ yang juga dihitung itu mempunyai nilai yang lebih daripada yang satu. Ya, dari sana yang lain. Oke, mungkin kita sudah cukup banyak berdiskusi, berbicara, talking. Ya, ada closing mungkin dari Mbak Uki tentang pengadaan tanah sendiri ini. Ya. Jadi mungkin yang menjadi kesimpulan dari saya bahwa sampai saat ini memang masyarakat kita belum cukup memahami tentang pengadaan tanah. Jadi mereka masih memahami pengadaan tanah itu dalam paradigma pengadaan tanah masa lalu. Nah, mungkin untuk bisa menciptakan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, kami dari Badan Pertanahan Nasional bersama dengan lembaga-lembaga yang lain termasuk dalam hal ini, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bisa bersama-sama kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah. Oke, kita edukasi pengadaan tanah masyarakat hari ini melalui podcast Evolvo Adiaksa. Ya, terima kasih Mbak Upi. Yes, untuk sebagai penutup saya bisa menyimpulkan dan mohon dikoreksi kalau memang saya agak keliru dari Mbak Upi. Jadi untuk pengadaan tanah dibutuhkan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan tanah kepada yang berhak atau yang membutuhkan. Ya, di mana tahap perencanaan itu yang harus dilakukan secara optimal. Karena apabila di sana ada kekurangan, ada kekeliruan, nah ini akan berdampak sampai kepada penyerahan tanah kepada yang membutuhkan tadi, termasuk juga nanti untuk pembayaran ganti rugi tanah tersebut. Ya, jadi ini sangat dibutuhkan perencanaan yang optimal. Semoga masyarakat, para viewer sudah bisa lebih jelas untuk hal itu, dan kebiasaan atau yang terjadi masyarakat, keluhan masyarakat bahwa kadang ganti rugi itu atau pada masyarakat sendiri menyatakan diganti untung itu ada perbedaan. Ternyata itu melalui nilai appraisal adalah pertimbangan tersendiri bahwa itu ada perbedaan-perbedaan, misalnya masalah fisik, masalah daripada tanaman di atasnya, sehingga berbeda antara
tanah yang satu dengan tanah sebelahnya, walaupun dia bersebelahan, ya. Kemudian saran dari Mbak Upi tadi dan saran dari kami di podcast Adiaksa, Ewako Adiaksa, ya, agar BPN dilibatkan pada tahap perencanaan sehingga pada saat tahap terakhir tersebut itu tidak ada lagi atau bisa meminimalisir terjadinya kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang menimbulkan penyimpangan hukum, ya. Kemudian masyarakat yang menguasai di tanah negara tetap harus bayar pajak, khususnya dalam wajib adalah bayar PBB, ya. Oke. Saya rasa kita akhiri pada hari ini. Semoga para viewer bisa puas dengan apa yang kita sajikan pada hari ini, dan apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di dalam YouTube podcast Ewako Kejaksaan. Dan sebagai memberi semangat, ya, pada Hari Bakti Adiaksa dengan tema terus bergerak dan berkarya, ASN Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, BPN juga, ASN unggul, Kejaksaan kuat, Indonesia maju, Ewako Adiaksa. Sekian, terima kasih.